Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan uji Chi-square ya teman-teman ya. Nah, di sini uji Chi-square itu sebenarnya berhubungan dengan uji Fisher Exact Test. Jadi dalam satu PPT ini saya buat dua uji Chi-square dan uji Fisher Exact Test. Nah, bagaimana caranya? Di sini yang pertama kita harus tahu, kita kembali ke tabel uji hipotesis dulu. Pada tabel uji hipotesis menyatakan bahwa jika kita mau melakukan uji Chi-square, berarti kita harus sesuai dengan masalah skala pengukuran dan juga harus sesuai dengan jenis hipotesis atau asosiasinya. Nah, di sini untuk uji Chi-square itu seharusnya ujinya adalah komparatif seperti pengaruh, efektivitas gitu ya. Tetapi pada praktiknya uji Chi-square ini juga bisa digunakan untuk pengujian korelasi atau korelatif, yaitu untuk menguji hubungan. Nah, di sini jika kita mau menggunakan uji Chi-square, maka pengukuran skala data kita itu harus ada skala nominalnya. Paling bagus itu jika skalanya adalah nominal binominal. Jadi independennya nominal, dependennya juga nominal. Tapi juga bisa digunakan untuk nominal by ordinal atau ordinal by nominal. Karena kalau data kita itu ordinal by ordinal, maka uji kita menggunakan uji di atasnya, yaitu Mann-Whitney, Wilcoxon, dan Spearman rank. Nah, karena data kita itu kategorik nominal dan uji kita korelasi seumpama, maka kita bisa menggunakan uji Chi-square ini. Nah, kalau uji Chi-square tidak terpenuhi, bisa menggunakan uji Fisher Exact. Makanya dalam judul PPT saya itu menggunakan uji Chi-square dan Fisher Exact. Di sini kita akan menguji SPSS. Di sini contoh untuk keperawatan tuh yang atas ya. Hubungan jenis kelamin dengan pola tidur pada usia produktif. Nah, di sini jelas-jelas bahwasanya variabel independen kita adalah jenis kelamin dan variabel dependen kita adalah pola tidur. Sementara populasi pada penelitian ini adalah pada responden yang berusia produktif. Nah, di sini jenis kelamin itu dibagi jadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan coding untuk laki-laki adalah 1, coding untuk perempuan adalah 2. Sedangkan untuk kategori pola tidur itu yang di sini dikategorikan menjadi pola tidur baik dan kurang baik. Karena kedua kategori ini adalah menggunakan dua kategori, maka diasumsikan menggunakan skala data nominal. Jadi bisa digunakan untuk uji Chi-square. Begitu juga dengan judul yang di bawahnya, yaitu hubungan perilaku cuci tangan dengan kejadian kecacingan pada anak. Di sini variabel independen adalah cuci tangan, yaitu patuh cuci tangan dan tidak patuh cuci tangan. Sedangkan kejadian kecacingan adalah kecacingan dan tidak kecacingan. Nah, di sini seumpama kita sudah punya data ya, teman ya. Di sini kita pakai yang kecacingan aja deh. Nah, di sini kita punya 30 responden. Responden yang nomor 1 itu cuci tangannya kalau angka 1 itu berarti patuh ya. Kalau kecacingan angka 1 berarti kecacingan. Berarti dia patuh cuci tangan dan tidak kecacingan. Kalau ini tidak patuh tapi kecacingan, tidak kecacingan gitu ya. Pokoknya seperti itu. Jadi kita sudah menganalisis, merekap sehingga mengcoding sehingga muncullah data ini. Jika kalian bingung, maka bisa lihat yang judulnya yang perawat ya, sama jenis kelamin dengan pola tidur. Hubungan jenis kelamin dengan pola tidur gitu ya. Semua di sini responden pertama laki-laki, maka codingnya adalah 1. Pola tidurnya pada responden 1 adalah kurang baik, maka codingnya adalah 2 gitu ya.
Nah, di sini untuk melakukan uji chi-square, maka kita buka SPSS. Di sini ada variabel view dan data view. Untuk pertama kali membuka SPSS itu kita fokusnya pada variabel view dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini name yang di sini untuk tabel yang pertama itu adalah name. Ini isikan nama atau kode dari variabel independen dan dependennya. Semama cuci tangan, di sini saya kasih kode CT gitu ya. Karena kalau kita nulis cuci tangan seperti ini, maka tidak bisa karena tidak boleh ada spasi. Ya boleh kalau seumpama gini, cuci tangan gitu ya boleh ya. Tapi untuk kode kita pakai CT dan KC gitu ya, kecacingan gitu ya. Baru di labelnya ini kita tulis nama dari variabelnya gitu. Ini bisa pakai spasi. Ini adalah kejadian kecacingan gitu ya. Kejadian kecacingan. Nah, karena eh di sini codingnya itu tidak ada angka desimalnya, yaitu hanya 1 dan 2 atau 0 dan 1, maka desimalnya ini dibuat 0. Supaya nanti tidak ada koma, tidak ada 1 koma berapa gitu ya. Kemudian pada measure-nya ini kita pilih yang nominal, by nominal. Kemudian untuk value di sini kita klik ya, value di sini ada titik 3 kita klik. Value-nya itu yang satu adalah codingnya patuh ya, cuci tangan patuh. Patuh. Kemudian di add 2 tidak patuh, di add. Di oke. Kemudian yang kejadian cacingan itu yang value 1 itu adalah kecacingan, 2 tidak kecacingan gitu ya. Kecacingan, 2 tidak kecacingan. Enter kalau udah di oke. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini pada variable view sudah masuk ya, udah bener. Kita tinggal masuk ke data view. Data view ini bisa kita kopas dari sini, teman-teman. Nah, ini kita copy dulu sampai angka 15. Tenang aja teman-teman, kalau kalian nggak bisa kopas seperti tadi, kalian bisa ketik manual. Contohnya ini 1, ini 2 gitu ya. Ketik manual. Nah, kalau sudah masuk semua, maka udah dipastikan sama 30 responden. Maka langkah selanjutnya adalah kalian klik analyze, kemudian klik descriptive statistic, kemudian klik cross tab. Kalau sudah, row-nya ini adalah variabel independent. Kemudian kolomnya ini adalah variabel dependent. Kemudian kalian pilih statistik. Kemudian centang chi-square-nya, kemudian pilih continue, kemudian langsung pilih OK. Nah, di sini akan muncul data cross tab yang menunjukkan bahwa N-nya itu 30, valid semua, masuk, bisa dianalisis ya. Kemudian di sini untuk cuci tangan dan kejadian cacingan itu di cross tab atau dilakukan tabulasi silang. Contohnya di sini dari 30 responden yang patuh dalam cuci tangan itu yang mengalami kecacingan hanya 3 ya, dari 30 ya. Kemudian yang patuh tidak kecacingan itu 12. Berarti yang patuh itu rata-rata tidak kecacingan. Sementara yang tidak patuh rata-rata kecacingan kebanyakan ya. Tapi di sini kita nggak bisa melakukan kesimpulan seperti itu. Kita hanya bisa melakukan kesimpulan pada tabel cross tab ini bahwa yang patuh dan tidak kecacingan itu sebanyak 12 responden dari 15 gitu ya. Yang tidak patuh dan kecacingan ada 11 responden dari 15 gitu. Kemudian di sini kalian lihat di folder chi-square test ini ya guys ya. Ini adalah hasil analisis dari chi-square-nya itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya kalian nggak boleh lihat langsung hasil Pearson chi-square-nya yang ini ya guys ya. Karena kalau gagal, maka kita bisa menggunakan Fisher extract. Syaratnya adalah, nah di sini dikatakan bahwa
Zero cell, 0% have expected count less than 5. The minimum expected count is 7. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita lihat di uji chi-square di SPSS di PT, dikatakan bahwa asumsi penggunaan uji chi-square dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat sebab tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan di bawah 5 dan frekuensi harapan terendah adalah sebesar 7. Sementara jika asumsi atau persyaratan uji chi-square untuk penelitian Anda tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan untuk uji hubungan berpedoman pada nilai atau angka yang ada pada hasil uji Fisher exact test. Nah, jadi karena tidak ada sel yang memiliki kurang dari 5, maka kita menggunakan uji Pearson chi-square yang berarti nilai signifikannya adalah 0,003. Yang berarti ada hubungan yang bermakna antara kepatuhan cuci tangan dengan kejadian kecacingan. Nah, gimana? Untuk uji square sudah paham bukan? Baik, semoga ilmunya bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.